اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari raya Idul Adha, hari raya kurban, hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahr, thumma yaumul qar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling agung hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar, hari ibadah kurban, dan satu hari setelahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha mengingatkan kita kepada dua sosok manusia yang luar biasa. Dua hamba Allah yang sangat tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim dengan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim datang kepada Rabb-Nya dengan hati yang salim, hati yang selamat dari berbagai macam kesyirikan, hati yang selamat dari berbagai pemikiran-pemikiran dan khurafat-khurafat, hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan Allah Subhanahu wa taala juga puji Nabi Ismail dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah tentang Nabi Ismail di dalam Al-Qur'an, dan dia adalah orang yang benar janjinya, dan dia seorang rasul dan nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, yang mana cerita mereka berdua alaihi wassalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin." Fabasyarnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, karuniakanlah aku anak dari golongan orang-orang saleh. Dan permintaan Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan dilahirkannya anak yang halim, ghulamun halim, anak yang sangat sabar. Namun tatkala anak tersebut sudah tumbuh dewasa, sudah bisa melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya, datanglah ujian yang sangat besar kepada mereka berdua. Ujian terhadap seorang ayah yang sudah berumur tua, harus mengorbankan, harus menyembelih anaknya yang satu-satunya yang disayangi oleh bapaknya. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian terhadap anak yang harus patuh terhadap perintah Allah dan perintah orang tuanya. Perhatikanlah apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anaknya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, aku melihat di dalam tidurku aku menyembelihmu, maka apa menurutmu?" Ini adalah perkataan seorang ayah kepada anaknya yang menunjukkan dekatnya hubungan ayah terhadap anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salam bermusyawarah dengan anaknya, tidak langsung memaksa
dan menyembelih anaknya. Tidak langsung mengambil pedang dan menyembelih anaknya. Namun Nabi Ibrahim bermusyawarah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Musyawarah yang bertujuan untuk menyiapkan mental anaknya dan untuk mengetahui bagaimana ketundukan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan musyawarah bertujuan untuk merundingkan apakah perintah Allah dijalankan atau tidak. Tidak. Dan perhatikanlah bagaimana ketundukan Nabi Ismail alaihissalam kepada perintah Allah dan perintah orang tuanya. Kata Nabi Ismail, qala ya abati f'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Maka ini adalah ketundukan yang luar biasa. Ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengedepankan akal di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya mengedepankan perasaan. Dan seharusnya seperti inilah seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepada Allah di atas segala-galanya, tidak mengedepankan akal, apalagi mengedepankan perasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memutuskan suatu perkara, lalu dia punya pilihan yang lain dari perkara tersebut. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan juga bagaimana kelanjutan perkataan Nabi Ismail alaihi salam. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Di sini Nabi Ismail alaihi salam mengatakan insya Allah aku akan termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ismail tidak mengatakan aku pasti sabar, tidak. Tapi dia menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin betul Allah lah yang mendatangkan kesabaran, Allah lah yang menguatkan dia, Allah lah yang memberikan kekokohan dalam beragama. Siapa saja yang diberikan kesabaran, kekuatan, maka dialah yang akan bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, tidak diberikan hidayah dan taufik dan kekuatan untuk tunduk kepada Allah, maka sekuat apapun fisiknya, sesehat apapun jasmaninya, sedekat apapun masjid di rumahnya, dia tidak akan bisa melangkah, bahkan tidak akan bisa mengangkat hanya kelopak mata untuk bangun subuh, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka inilah yang disadari oleh Nabi Ismail. Dia mengatakan insya Allah satajiduni insya Allah minas sabirin. Lakukanlah wahai bapakku, dan insya Allah kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan beginilah seorang muslim menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui kekuatan dirinya,
semua disadari semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus wasiat terhadap para wanita, yaitu apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Idnya, dalam khutbah hari rayanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, rajin-rajinlah bersedekah. Fa inna kunna khatabu jahannam. Fa inna aktsara kunna khatabu jahannam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari golongan kalianlah wahai para wanita, paling banyak penghuni neraka jahannam. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa wahai Rasulullah, para perempuan kok lebih banyak dibandingkan laki-laki menjadi penghuni neraka jahannam? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna kunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami kalian. Wahai para wanita, syukurilah apa yang ada pada suami kalian dan bersabarlah atas kekurangan yang ada pada suami kalian, karena semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang mukmin beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang tidak kita sukai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kita kekuatan agar selalu bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kesabaran agar kita bisa selalu istiqamah di jalan yang benar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.